Rocky. Kalau misalnya saya panelis, saya bertanya pada Pak Jokowi, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo pelanggar HAM? Publik ingin kalimat itu diucapkan oleh panelis. Tapi panelis nggak bisa ucapkan itu. Dia cuma disuruh bikin pertanyaan dan akan diundi. Sangat mungkin pertanyaan itu tak terundi karena memang tak dibuat. Tapi demi keadilan logika, sekarang pasti kalau saya tanyakan itu, Pak Jokowi, apakah Pak Prabowo terlibat dalam pelanggaran HAM? Bayangkan kegugupan Pak Jokowi untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya tahu saudara-saudara bisa bantu Pak Jokowi untuk menjawab itu. Ada 3 orang di depan saya, tolong bantu beri jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Kalau semestinya panelis mengajukan pertanyaan kepada Jokowi, pertanyaan seperti yang Anda kemukakan tadi. Saya katakan, kalau itu saya aja yang jawab, kalau saya Jokowi, jawabannya yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan Perwira. Itu sudah itu. Ya udah. Ya jadi, sudah apalagi? Oke, saya teruskan ya. Oke, jadi menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo terlibat. Bukan Jokowi yang jawab, saya Iya. Henry Yosodiningrat yang jawab di sini. Kan sama jawaban dari tim itu, kan masa jawaban berbeda-beda, bener aja loh. Kata siapa sama? Gimana logika Pak Rocky ini? Jadi saya tidak mengerti. Begini. Saya gini. Ini menariknya Bang Rocky. Ya, Saudara Boni, Anda mau jadi berapa kali jadi kadal menginterupsi saya? Enggak, karena Anda cicak itu masalahnya. Saya harus menginterupsi. Ya udah, jangan debat kayak begitu. Saya kira tidak perlu pakai simulasi lagi. Hak saya sekarang menerangkan itu. Ngapain saudara bicara lagi soal teknis? Tadi kita sepakat untuk bicara di tingkat paradigma itu. Ya. Kan itu tadi saya ajukan itu sebagai thought experiment. Apa namanya thought experiment? Ya, di kepala kita bikin konstruksi itu tuh. Jadi nggak usah suruh dicek apa aturan KPU. Memang saya tidak di dalam rangka itu mengulas problem ini nih. Saya lanjut ya perlahan-lahan. Saudara nggak perlu jawab, saya buatkan jawabannya tuh. Juga di dalam thought experiment. Kalau Pak Jokowi menjawab, saya tidak tahu atau tidak terlibat, debatnya berhenti. Kalau Pak Jokowi bilang, ya, Pak Prabowo terlibat, maka yang harus ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia tahu ada kejahatan dan dia biarkan bertahun-tahun. That's the logic. Oke ya. Tunggu. Sekarang saya balik supaya fair gitu. Dari awal sudah bilang Prabowo terlibat HAM itu. Sekarang sudah ragu akhirnya kan. Udah Kamu, Rocky, saya tidak sedang bermain kata-kata seperti kamu. Saya sedang bicara kebenaran. Ya, Anda ini kan orang yang cantik menari di dalam alunan musik, sampai musik berhenti pun Anda masih menari. Jadi saya ingin bicara soal fakta. Karena ketika kita mengatakan si A terlibat, itu kita bicara secara hukum. Harus diingat itu. Dan meskipun itu perdebatan politik, tetap fakta hukum yang menjadi acuannya. Karena berat tuduhan itu. Makanya saya bilang tadi, tuntaskan kasus penculikan penghilangan dengan membentuk tim investigasi gabungan. Seperti yang dilakukan oleh Polri dalam kasus novel tanggal 8 Januari kemarin. Sampai di sini masuk nggak ke ruang kepala saya? nggak ada, karena kosong semua. Ya, karena kamu kosong, that's the problem. You tidak mungkin masuk karena kamu tidak melihat pintu masuknya. Lanjut ya. Udah. Kamu silakan. Nggak ada cukup. Nggak, kalau Saya balik pada prinsip tadi. Kita lagi bermain di dalam kepala pikiran. Poin berikutnya tuh. Kalau misalnya pertanyaan itu diajukan pada Prabowo. Tadi saya bertanya pada Pak Jokowi, sekarang saya fair, sebagai panelis saya bertanya pada Pak Prabowo. Saudara Prabowo Subianto, apakah Anda terlibat di dalam pelanggaran HAM di 1998? Yang mesti jawab siapa? Saudara nggak perlu jawab. Saya tanya pada tim. Kalau jawaban tadi, kalau pertanyaan tadi, apakah saudara Prabowo Subianto terlibat di dalam pelanggaran HAM 1998? Seharusnya Pak Prabowo bilang begini, saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab itu adalah Pak Jokowi. Karena panglima saya waktu itu adalah Pak Wiranto yang adalah sekarang anak buahnya Pak Jokowi itu. Saya ajukan itu sebagai problem. Karena dari awal Pak Jokowi itu tidak punya komitmen terhadap hak asasi manusia. Jangan potong dulu ya, saya terangkan dulu ya, saudara Yosodiningrat ya. Pernah dalam forum ini saya terangkan,
Hari pertama di 2014, debat presiden, tim Jokowi mengatakan hak asasi manusia bukan prioritas kami. Ada di media massa. Jadi itu pretext sebetulnya untuk mengangkat Pak Wiranto, yang juga namanya ada di dalam dokumen-dokumen internasional pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, ketika nama Pak Wiranto diucapkan ke publik, itu adalah semacam, saya nggak mau sebut kedunguan, tapi semacam ketidaksopanan presiden terhadap para pejuang hak asasi manusia. Presiden tidak sopan mengangkat Pak Wiranto. Nangkap poin saya itu. Jadi dari awal, problemnya adalah, atau masalahnya adalah, presiden tidak tahu masalahnya. Itu soalnya tuh. Dia nggak bisa bedain, sama seperti Pak Yoso di Ningrat, tidak bisa bedain antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Kan Anda tadi terangkan, ya itu, atau Maman juga itu, rada konyol kalau, kan udah dipenuhi hak asasi manusia itu diberi listrik. Loh, hak asasi manusia bukan itu. Hak asasi manusia tidak perlu dipenuhi, dilindungi. Karena hak itu melekat pada saya, pada saudara. Jadi tidak saya peroleh dari saudara. Hak asasi manusia itu dilindungi.